percaya proses. Jadi jangan banyak protes, tapi percaya proses. Dan Sintayong membutuhkan waktu yang lama, yang sekarang terasa bagi kita waktunya singkat, padahal prosesnya lama. Dan saya masih ingat pada saat itu ada tagar juga tuh stay out. Mana tuh yang pada buat tagar stay out tersebut? Malu semua kan sekarang kan? Mungkin mereka sudah insaf sekarang, atau belum? Atau nunggu lagi nih? Daftar calon pemain naturalisasi terbaru Timnas ada nama oleh Romeni hingga Hairo Riedewald. Itu sudah ada kehebohan bahwa ini kode keras. Oleh Romeni bisa kita naturalisasi. Ya, atau sebentar lagi itu OTW akan datang karena Pak Erik sudah saling follow. Ya, walaupun mungkin oleh juga mungkin apakah sudah menerima atau tidak, tapi yang penting Pak Erik sudah follow. Ya. Tentunya bagi kita semua ini satu kabar yang bagus. Karena kita menantikan seorang striker grade A untuk bisa bermain di tim nasional kita menghadapi putaran. Rupanya naturalisasi Maarten Paes pada tanggal 18 Agustus yang lalu bukanlah naturalisasi pemain terakhir. Saat ini PSSI sedang memperjuangkan beberapa nama calon pemain naturalisasi yang dikabarkan akan membela skuad Garuda Indonesia ke depan. PSSI secara terbuka mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain calon naturalisasi yang sedang dalam proses naturalisasi dan diprediksi akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Perhatian PSSI saat ini adalah Ole ter Haar Romeni atau biasa disebut dengan nama Ole Romeni, seorang penyerang potensial yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Romeni, yang berusia 24 tahun, menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat mengikuti akun Instagramnya, yang memicu spekulasi lebih lanjut mengenai ketertarikannya pada Timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Ole Romeni juga telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan skuad Garuda setelah berbicara dengan Thohir beberapa bulan lalu. Meski demikian, Arya masih belum bisa membocorkan identitas pasti para bakal calon pemain naturalisasi yang disebutkan tersebut. Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya, Arya menegaskan bahwa PSSI tengah mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk memperlancar proses naturalisasi. Apakah ada dalam proses ini? Ada, tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Proses dokumen sudah kita siapkan, ujar Arya dalam video YouTube-nya. Dengan kemampuan mencetak gol yang konsisten, kehadiran Ole Romeni di lapangan dipandang bisa memberikan tambahan daya serang yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Selain Ole Romeni, nama selanjutnya yang dikonfirmasi tengah dalam proses naturalisasi adalah Mauro Zelstra, seorang bek tengah asal Belanda. Mauro yang dikenal dengan fisiknya yang kuat dan kemampuannya dalam bertahan, telah menyatakan kesediaannya untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasinya sudah diserahkan ke pihak berwenang. PSSI berharap kehadiran Mauro dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Nama ketiga yang juga masuk dalam target terakhir naturalisasi adalah Hairo Riedewald, pemain yang baru-baru ini menjadi perhatian publik setelah memberikan isyarat kuat untuk membela Timnas Indonesia. Langkah Hairo menambahkan bendera Indonesia di akun Instagram miliknya, semakin memperkuat spekulasi bahwa ia siap melalui proses naturalisasi. Hairo Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada tanggal 9 September tahun 1996, memiliki darah Indonesia dari ibunya dan pengalaman bermain di liga top Eropa, termasuk Inggris dan Belgia. PSSI berharap kehadirannya dapat memberikan tambahan soliditas pada lini pertahanan Timnas Indonesia. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia, Sintayong dikabarkan sedang melirik 3 pemain keturunan untuk memperkuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 3 pemain yang sedang dipertimbangkan yakni, Hairo Riedewald, Ilyas Alhaf, dan Justin Mathieu. Ketiganya dibidik untuk menjalani proses naturalisasi, karena masih memiliki garis keturunan Indonesia.
Apalagi, di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mesti menghadapi tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Dalam situasi ini, kehadiran pemain-pemain diaspora yang memiliki pengalaman di liga-liga Eropa dapat menjadi faktor penentu. Nama Mauro Zylstra dan Ole Romeni Santer disebut sebagai rekrutan baru lewat jalur naturalisasi untuk timnas Indonesia, siapa yang datang ke Jakarta di bulan September nanti. Di saat jeda internasional untuk pertandingan agenda FIFA khususnya kualifikasi Piala Dunia, para pemain di Eropa memang mendapatkan libur. Terutama mereka yang tidak dipanggil ke tim nasional. Oleh karena itu, antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 September tahun 2024, dikabarkan akan ada pemain keturunan yang datang. Mereka akan menjalani proses naturalisasi dan menempuh persyaratan yang ditentukan Kemenkumham maupun Kemenpora. Dari dua nama yang beredar saat ini, disebutkan salah satunya Mauro Zylstra yang paling berminat menjalani proses naturalisasi. Kendati demikian, belum diketahui proses tersebut apakah akan ditempuh atau tidak. Sebab, seorang pemain yang menjalani proses ini, mesti melepas kewarganegaraan sebelumnya. Pengamat sepak bola, Sabto Haryo mengungkapkan, keduanya adanya striker yang dibutuhkan sebagai kepingan pool dari formasi Sintayong. Mereka adalah striker yang kita cari, bagaimana cara bermain dan kontribusi terhadap klub, kata Sabto Haryo. Menurut dia, baik Mauro Zylstra maupun Ole Romeni punya kemampuan mencetak gol secara reguler dan konsisten. Hal tersebut justru menjadi kelemahan dari timnas Indonesia, karena tidak memiliki sosok striker nomor 9 yang tajam. Kita mencari striker nomor 9. Untuk level Asia dan dunia memang butuh bomber yang sekelas Ole Romeni, tuturnya. Kendati demikian, Bung Sabto juga menyebutkan bahwa ada faktor non-teknis apakah mereka bisa datang dan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain dari aspek persyaratan, tentu yang perlu diperhatikan apakah pemain tersebut sesuai dengan strategi dan kebutuhan dari Sintayong. Untuk Ole Romeni itu pasti yang dicari Sintayong karena pemain Greta. Tapi kalau untuk Mauro, belum tentu itu kebutuhan dari STY, sebutnya. Di kesempatan yang sama, ex-Komdis PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan, proses naturalisasi tidak mudah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.